Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Furqan dari kelas IP 5B dengan NIM 10641102523. Dua alias ini selaras dengan teori Georg Giddens, strukturasi Giddens, yang menyatakan bahwa suatu struktur termasuk digital bisa sekaligus membebaskan dan membatasi. Teknologi memberi kemampuan baru, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang baru. Adapun dua potensi yang dihasilkan digitalisasi. Yang pertama, efisiensi dan kecepatan. Proses administrasi pelayanan publik, transaksi hingga komunikasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, akses informasi yang luas, di mana kita dapat mengakses informasi dari luar, bahkan dari luar negara pun. Dan ketiga, peningkatan transparansi. Sistem digital dapat mengurangi praktik manipulasi data dan korupsi karena jejak digital mudah dilacak. Seperti contoh-contoh, kita dapat mengakses lakip yang ada di internet, yang dimana tiap daerah itu posting lakipnya masing-masing di Google, di internet. Ketiga, ada pun permasalahan dari proses digitalisasi, yaitu pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet, baik di desa, di kota itu pun akses internetnya berbeda. Yang cuma di desa memiliki permasalahan tentang jaringan, di mana jaringan itu kita gunakan untuk mengakses internet. Yang kedua, ancaman keamanan data dan privasi. Dengan menggunakan digitalisasi, data yang kita upload dapat disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketiga, dan membuat hoax yang menyebar tentang kita. Yang keempat, adapun kritik terhadap digitalisasi. Digitalisasi sering dianggap solusi untuk semua masalah, padahal tidak semua harus diselesaikan dengan teknologi. Ada kecenderungan over digitalisation yang membuat manusia kehilangan kontrol atas prosesnya sendiri. Yang ketiga, kebijakan digital sering lebih cepat dari kesiapan masyarakat. 4. Korporasi besar menguasai data dan algoritma sehingga menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Kritik ini penting agar digitalisasi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. 5. Adapun solusi terhadap tantangan digitalisasi. Yang pertama, peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu tahu cara memverifikasi informasi serta menjaga data menggunakan teknologi secara sehat. Yang kedua, ada regulasi dan perlindungan data pribadi. Pemerintah harus memastikan sistem digital aman dan tidak disalahgunakan dan tidak menjual data kita kepada negara lain. Yang ketiga, infrastruktur digital yang merata. Akses internet murah dan berkualitas untuk daerah terpencil. Contohnya membangun tower jaringan terhadap tiap daerah dan kalau bisa memberikan akses internet yang berupa wifi. Yang keempat, pengawasan etika penggunaan teknologi, terutama dalam penggunaan AI, big data, dan biometrik. Yang kelima, pendekatan human-centered teknologi. Teknologi harus dibuat untuk memudahkan manusia, bukan membuat mereka menjadi objek algoritma. Jika kita kembali pada teori strukturasi Giddens, digitalisasi adalah struktur yang kita bentuk, dan pada saat sama yang membentuk karakter kita. Digitalisasi bukan baik dan buruk, tetapi bagaimana manusia memanfaatkannya yang menentukan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.